Pesan penting untuk teman-teman yang suka baca buku. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya belum lama sih suka baca buku ya, kurang lebih baru 2-3 tahun lah. Tapi semakin kesini semakin banyak buku yang saya baca, ternyata saya juga menyadari bahwa nggak semua buku itu 100% aman untuk dibaca. Mungkin ini terdengar umum gitu ya teman-teman ya. Tapi buat saya pribadi yang genre bacaan saya itu seputar pengembangan diri aja, itu saya menemukan beberapa kali kata atau kalimat atau pembahasan yang ternyata cukup berbahaya kalau kita sendiri nggak bisa memfilter itu gitu. Pembahasan yang berbahaya yang saya maksud di sini adalah yang berkaitan dengan agama Islam, terutama akidah atau pemikiran asas yang seharusnya kita semua sebagai umat muslim paham betul itu apa itu akidah. Dengan pemahaman kita terhadap akidah, kita nggak gampang terombang-ambing sama pemikiran dari beberapa orang atau beberapa buku yang kita baca yang mayoritas dari mereka juga bukan orang Islam. Di kesempatan kali ini saya akan bagi 3 hal yang insya Allah bisa membantu kita untuk memfilter pemikiran-pemikiran menyimpang dari beberapa buku yang mungkin kita akan baca. Ya mungkin kapan-kapan saya akan bahas juga terkait dalil atau pembahasan atau hukum gitu ya secara syar'i bahwa sebenarnya kita juga nggak apa-apa gitu. Baca buku tuh nggak apa-apa, baca buku apapun itu nggak apa-apa selama ya kita bisa memfilter itu gitu. Kalau kita belum mampu ya nantinya bakalan bahaya gitu. Terutama saya gitu ya, saya kan suka bacanya cuman genre sekitar pengembangan diri. Itu kan mayoritas juga bukan dari orang Islam gitu ya. Dan insya Allah dengan 3 hal ini kita bisa terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan kita tetap bisa mengambil faedah dari buku tersebut. Poin pertama, pelajari ilmu yang membahas tauhid secara lebih spesifik. Karena kalau asas kita aja belum kokoh, ya pasti kita akan mudah untuk terombang-ambing sama pemikiran dari orang lain. Misalnya kita bisa ikut kajian rutin kitab At-Tauhid ya. Kajian rutin kitab At-Tauhid kita ikutin rutin, insya Allah dengan seperti itu kita punya poin pertama untuk terhindar dari pemikiran-pemikiran yang sesat, insya Allah. Yang kedua teman-teman, kita tetap mendahulukan Al-Quran dibanding bacaan apapun. Karena jangan sampai salah ya, kita kadang terlalu sibuk untuk baca buku selain Al-Quran, selain syariat gitu ya. Malah kita melupakan induknya dari ilmu itu sendiri yaitu Al-Quran. Jadi poin kedua ini sangat penting juga ya setelah poin pertama tadi. Dan poin yang terakhir, yang ini insya Allah gampang kok. Praktiknya gampang. Kalau yang poin pertama kan kita harus rutin ya, harus rutin belajar ya, memang harus gitu ya. Harus sabar juga gitu. Yang kedua kita juga harus punya jadwal rutin untuk baca Quran. Nah yang ketiga ini paling gampang teman-teman. Tapi biasanya kita suka luput ya, suka lupa gitu. Yaitu berdoa sebelum kita mulai membaca buku. Contohnya misal kayak gini, ketika saya mau baca buku gitu ya kita tinggal baca aja Bismillah, ya Allah, jauhkanlah saya dari pemikiran yang sesat dan mudahkanlah saya untuk mengambil ilmu dari buku ini yang semoga dengannya saya bisa gunakan untuk kegiatan dakwah ataupun kegiatan yang bermanfaat lainnya. Kurang lebih kayak gitulah teman-teman. Atau bisa juga pakai versi yang lainnya ya nggak apa-apa lah gitu. Itu menyesuaikan dari kitanya aja sih. Saya kasih contoh teman-teman. Saya kasih contoh yang saya maksud pembahasan berbahaya di sebuah buku. Saya ambil dari bukunya Marie Kondo yang judulnya The Life Changing Magic of Tidying Up. Buku yang udah familiar banget dan terjual 5 juta eksemplar kalau nggak salah. Di halaman 180, si Marie Kondo ini, si penulis ini membahas bahwasanya dia itu ketika mau masuk rumah untuk beres-beres gitu ya, dia pakai ritual dengan rukuk secara formal. Rukuknya orang Jepang lah ya, kita pasti semua sudah tahu gitu ya. Dengan beranggapan bahwa dia dalam tanda kutip izin dengan penunggu rumahnya supaya bisa menemukan barang-barang yang tersembunyi. Supaya bisa membantu si Marie Kondo ini menemukan barang-barang yang tersembunyi. Dan ini di bukunya itu pembahasannya smooth banget teman-teman. Karena pembahasan sebelumnya itu nggak bahas itu gitu. Jadi tahu-tahu masuk aja gitu. Nah ini yang saya maksud. Kalau kita nggak sadar, bisa jadi sebagian dari kita justru mempraktikkan itu. Kan bahaya banget gitu kan ya. Sampai masuk rumah gitu ya. Wahai penunggu rumah, tunjukkan saya barang-barang yang saya tidak ketahui gitu kan. Itu kan sangat fatal ya, sangat fatal gitu. Nah, ini yang saya maksud teman-teman ya. Atau di bukunya Berani untuk Tidak Disukai, ketika seorang filsuf dan anak muda yang sedang ngobrol. Bukunya itu kan kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Pembahasannya jadi kayak podcast lah gitu ya, tapi jadi buku gitu teman-teman. Nah, si filsuf ini ya memang ya ini karena udah judulnya filsuf itu pasti sangat berbahaya kalau kita
nggak paham gitu. Si filsuf ini selalu menekankan bahwa semua yang kita lakukan itu ya karena diri kita sendiri. Mungkin terdengar benar kan teman-teman ya, tapi ini salah. Prinsip dari Islam itu juga kita mempercayai adanya takdir. Selain kita juga berusaha. Kita di posisi tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita diciptakan sebagai umat pertengahan. Jadi nggak bisa kita cuma mengandalkan diri sendiri semuanya, tapi kita melupakan takdir, atau kita terlalu mengedepankan takdir tanpa kita sendiri juga ada usaha. Nggak bisa, kita harus ada tengah-tengah. Ini contoh lain yang saya maksud ketika membaca buku ada bagian yang berbahaya kalau kita sendiri nggak sadar. Dan nggak bisa memfilter itu. Kalau boleh saya ulang, 3 hal tadi. Yang pertama adalah kita punya jadwal untuk belajar kitab tauhid yang secara lebih spesifik. Kemudian yang kedua, jangan melupakan bahwa kewajiban kita membaca Al-Quran lebih penting ketimbang membaca buku. Yang ketiga, awali dengan berdoa ketika kita mulai membaca buku. Supaya kita bisa terhindar dari pemikiran sesat yang kadang seliwer-seliwer di buku yang kita baca.